Kata orang, cinta tak harus dimiliki. Tapi ingat, kawanku, bosku, bahwa kau harus memiliki cinta. Sebab cinta adalah jalan menuju Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video yang agak-agak gawat, kacau, dan sekaligus kocak bagi beberapa netizen. Apa itu? Baru 2 hari dilantik jadi Menteri Desa, Pak Yandri ini ternyata sudah melakukan kesalahan, kecerobohan karena menggunakan kop surat kementerian untuk undangan haul ibunya atau undangan tentang pribadi, kegiatan pribadi. Karena di lain sisi ada netizen yang mengatakan bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan politik yang terjadi di sana, karena ternyata istrinya itu mencalonkan sebagai salah satu kandidat bupati di daerah sana. Saya lupa di mana daerahnya. Oke, ternyata ini menuai kritikan dari sang presiden akal sehat, yakni Rocky Gerung, dan juga sudah termasuk ada kritikan dari Pak Mahfud MD. Ya, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Baru 2 hari dilantik, Menteri Desa dan Pembangunan Desa tertinggal. Waketum Pan Yandri Susanto memakai kop surat kementerian untuk undangan haul ibunya. Dan juga melibatkan Pemda setempat Serang, Banten. Serang, Banten. Pak Yandri, Pak. Gimana, Pak? Apa itu? Yang kritikan Pak Mahfud ke Pak Yandri. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Saya Ernst Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini pertanda buruk bagi kabinet Pak Prabowo, maksud saya, mau Pak Jokowi dulu. Pertanda buruk dah tuh. Hari pertama para menterinya bekerja sudah diwarnai dengan skandal. Kader Partai Amanat Nasional Yandri Susanto yang ditunjuk menjadi Menteri Desa kedapatan menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi. Kalau dalam isi suratnya yang diundang itu ada kepala desa, perangkat desa, ibu-ibu PKK untuk hadir dalam haul ibundanya dan tasakuran gitu di sebuah pesantren tuh. Dan ini oleh netizen dicurigai bahwa dalam rangka penggalangan karena istrinya itu maju menjadi salah satu kandidat pada pilkada bupati di Serang. Serang ya. Ya pasti ini permulaan yang buruk. Seorang menteri memanfaatkan kop surat negara untuk mempromosikan istrinya. Dan walaupun ada tafsir macam-macam bahwa itu mungkin kekurangan pengetahuan tentang administrasi bernegara atau di dalamnya memang ada orang lain yang memanfaatkan. Tetapi kalau ada tanda tangan menteri untuk acara yang sangat privat dan terhubung akhirnya dengan kepentingan pemilihan pilkada bupati yang adalah istrinya, itu dari awal udah pasti itu semacam pemanfaatan, semacam korupsi dalam pengertian yang sangat fundamental, yaitu jabatannya itu jadi andalan untuk mengorganisir dan memobilisasi opini, kan itu intinya tuh. Jadi Pak Prabowo memulai sesuatu dengan contoh dari anggota kabinetnya yang buruk itu, dan kita tidak mungkin lagi untuk mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan. Jadi dalam etika, begitu ada sesuatu yang di awal sudah buruk, maka kelihatannya produk lanjutannya juga buruk tuh. Dan itu yang menyebabkan dari awal kita memberi semacam sinyal bahwa konflik of interest pasti terjadi. Jadi kedudukan menteri itu akhirnya jadi kedudukan yang sifatnya pragmatis kan. Jadi apa yang bisa menguntungkan atau mengenakkan keluarganya itu yang akan dijadikan utama. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bahwa public ethics itu gagal.
dan mestinya ada bukan sekedar teguran, ya harusnya ada semacam kesadaran diri untuk ya sebetulnya kalau ya ini kalau kita sebut di dalam tradisi Bushido ini namanya harusnya udah bunuh diri itu, dan atau mengatakan saya malu karena saya memanfaatkan kop surat negara untuk membackup istri saya. Itu poin dasarnya tuh. Jadi ini bukan soal kecurigaan netizen, tapi netizen memang bereaksi dengan cara yang tepat. Dan Pak Mahfud MD yang juga bertahun-tahun memelihara semacam etika politik atau minimal kode etik di dalam penyelenggaraan negara harus bereaksi. Jadi ini soal yang sangat serius, karena ini pertama kali kita paham bahwa ada menteri yang tidak paham tentang kedudukan dia sebagai pejabat publik. Jadi sekali lagi mobilisasi ini juga akan dimanfaatkan mungkin oleh pihak yang lain atau oleh kekuasaan yang lain yang ada kaitan antara kedudukan birokratisnya atau kedudukannya di dalam struktur kenegaraan dengan kepentingan privat dia di wilayah-wilayah yang menguntungkan dia, entah secara bisnis, ekonomi, apalagi secara politis. Ya, nggak terlalu terkejut ya kalau Pak Mahfud MD bahkan termasuk yang ikut mencuit ya, menegur Pak Menteri baru ini ya. Memang saya pikir dengan fenomena netizen Indonesia yang sangat kritis itu, katakanlah kalau standar moralnya para pejabat kita memang sudah sangat buruk, ya harusnya mereka tetap hati-hati lah ya, karena semua tindakan, semua perilaku mereka itu akan diawasi dengan ketat oleh para netizen ini. Kita selalu berterima kasih pada kemampuan netizen untuk jadi independen jurnalis tuh. Kan ini semuanya, walaupun dianggap ini permainan lawan politik, tetapi juga harus ada semacam kesepakatan bahwa hukum dan etika itu harus diterapkan secara maksimal. Jadi kalau misalnya lolos tadi filter hukumnya, maka ada filter etikanya. Kalau misalnya sang menteri, siapa namanya Pak, yang dari PAN itu menganggap bahwa oke, ada yang salah, maka mestinya dia nggak tanda tangan surat itu kan. Jadi kelihatannya bahwa penggunaan kapasitas birokrasi sekarang sudah dipakai untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan keluarga, dalam hal ini kepentingan sang istri. Jadi positif negatifnya satu tindakan itu ditentukan oleh kontrol etiknya. Kan pejabat publik diberi semacam diskresi untuk memanfaatkan kekuasaannya, tapi dengan kontrol etik yang sempurna. Nah, kalau sekedar soal surat menyurat itu tidak dipahami, itu artinya kontrol etiknya itu buruk sekali kan. Mengerahkan ASN, mengerahkan lingkungan sekitar atas nama menteri karena kedudukan dia yang adalah anggota kabinet, itu sudah memanfaatkan feodalisme, sudah memanfaatkan hierarki yang bukan bagian dari etika publik. Etika publik hanya menghendaki supaya pejabat publik itu tahu diri, kan gak ada hukumannya. Tetapi ketahuan dirian itu yang memungkinkan seseorang mengundurkan diri justru karena dianggap wah saya memang belum pantas untuk memegang jabatan publik karena di kepala saya masih banyak sekali kepentingan privat. Dan itu juga pelajaran buat menteri-menteri yang lain untuk mulai mengendalikan diri. Kan Pak Prabowo sendiri yang mengancam bahkan bahwa jangan sekali-sekali memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan sekali-sekali memakai anggaran termasuk membeli kop surat untuk mencetak undangan atas dasar perintah untuk mengumpulkan orang bukan karena kepentingan negara. Jadi orang bertanya apa kepentingan negara di dalam peristiwa pengumpulan massa di lokasi itu. Kan itu pertanyaan publik utama tuh. Nanti mau dijawab dengan cara apa? Itu udah berlangsung dan satu jawaban adalah mengundurkan diri. Jadi etika itu justru akan mengembalikan marwah dari kabinet. Dan Pak Prabowo tentu harus dapat informasi tentang pelanggaran etik di hari pertama Presiden Republik Indonesia memimpin negeri ini. Oke bosku, jadi kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apakah itu suatu kesengajaan atau murni itu kesalahan atau keteledoran dari Pak Menteri Desa, yakni Pak Yandri. Nah, seperti apa tanggapan teman-teman? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa, nantikan pengumuman hasil voting kalian, masyarakat Gen Sastra, mengenai pemain paling penyilat di Indonesia. Nantikan di video selanjutnya sekitar pukul jam 3 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.